Jadi ada kejadian yang cukup menyakitkan hati saya ya sampai sekarang, dan mudah-mudahan ini nggak terulang lagi. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya untuk para ibu hamil khususnya ya. Jadi tadi malam dini hari ya, tepatnya tadi jam 2 pagi ya, tiba-tiba rumah saya itu kan nempel sama ruang bersalin ya. Jadi diketok-ketok sama 2 orang bidan ya, dengan kondisi mereka yang sangat tegang dan sangat buru-buru ya, karena kondisinya ada pasien di ruang bersalin yang pasca persalinan dengan perdarahan dari jalan lahir aktif, dan plasentanya selama setengah jam tuh nggak lahir-lahir ya. Ibunya mulai mengalami penurunan kesadaran karena perdarahannya banyak sekali, hampir 2 liter perdarahannya ya. Pasien ini nih, poinnya adalah pasien yang sudah saya rencanakan SC ya. Saya rencanakan untuk Sito SC ya, artinya SC emergency. Pasiennya datang ke praktekan saya bilang tidak ada ketuban sama sekali, ari-arinya sudah ada pengapuran ya. Kemudian ketiga, pasien ini dengan riwayat SC 1 kali beberapa tahun lalu ya, dan bayinya besar ya, bayinya sekitar 4 kilo. Saya bilang harus segera di SC karena ketuban sudah habis total ya, dan sudah lewat bulan kehamilannya. Jadi nggak ada yang bisa ditunggu. Saat saya mengatakan hal itu, saya lihat suaminya memang wajahnya berbeda, seperti tidak setuju dan ingin memperjuangkan lahir normal ya. Jadi ya ibunya juga takut sama suaminya ya. Akhirnya betul, memang di waktu yang saya jadwalkan tidak datang-datang ya. Tidak datang, tiba-tiba datang sudah pembukaan lengkap ke rumah sakit, dan yang terjadi adalah perdarahan hebat akibat bayinya besar 4 kiloan. Kemudian kedua, nggak ada ketuban, jadi ari-arinya tuh nempel sangat erat sehingga tidak bisa keluar. Nah, yang menyebabkan ibunya apa? Shock hipovolemik karena perdarahan hebat. Ini bisa menyebabkan kematian ya. HB-nya 6 karena perdarahan begitu hebat, hampir 2 liter ya. Saya lari langsung ke ruangan setelah bidan saya sudah melakukan stabilisasi, semuanya sudah pasang O2 masker, pasang 2 jalur, guyur cairan. Semuanya sudah dilakukan, pasang kateter, segala yang bisa dilakukan, pemberian oksitosin, tata laksana, hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca salin sudah dilakukan ya. Kemudian saat saya melihat pasiennya penurunan kesadaran, akhirnya kita langsung lakukan dengan persiapan dan backup dari dokter anestesi juga, kita lakukan manual plasenta ya. Jadi kita lakukan manual plasenta ini, kalau manual plasentanya berhasil dan tidak perdarahan, artinya bisa kita observasi. Tapi kalau gagal, artinya perdarahan hebat terus, yang paling dikhawatirkan adalah jelas kontraksinya jelek dan ibunya bisa sampai diangkat kandungan. Nah, jadi yang harus benar-benar diwaspadai adalah pentingnya mengikuti petunjuk dokter. Pasien saya ini bukan orang kampung loh ya, bukan orang pedalaman ya, orang berpendidikan, tapi tidak menurut kata-kata dokter dan lebih mengikuti kata-kata dari keluarganya atau mungkin pemahaman suaminya yang tidak sesuai dan tetap memaksa untuk lahir normal. Apa yang terjadi? Gara-gara berusaha untuk lahir normal, yang memaksakan diri ke kata dokter, hampir meninggal. Masih alhamdulillah karena izin Allah selamat ibunya. Jadi saya mohon banget ya, yang namanya HPP atau hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca salin itu adalah kegawatan obstetri atau kegawatan di bidang kebidanan yang paling cepat bikin pasien meninggal. Paling cepat. 1 menit perdarahan itu bisa 600 cc ya. Artinya 1 menit kehilangan darah seperti aqua, botol aqua yang 600 cc. Akan cepat banget bikin meninggal. Makanya di dunia ini penyebab kematian obstetri atau masalah kebidanan, kehamilan dan persalinan yang paling tinggi adalah karena hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca salin. Karena itu cepet banget. Nah, perdarahan pasca salin ini bisa diakibatkan atau bisa disebabkan karena 4T. Pertama, tonus atau kontraksi uterus yang lembek. Kedua, tisu, sisa plasenta atau retensio plasenta atau plasentanya nggak lahir-lahir dalam 30 menit pasca persalinan. Yang ketiga, karena trauma bisa laserasi atau robekan jalan lahir ya, atau robekan mulut rahim waktu pas melahirkan. Yang terakhir, karena trombin, gangguan pembekuan darah. Nah, pasien saya ini masalahnya pertama, karena jelas retensio plasentanya, jadi ari-arinya nggak lahir dalam 30 menit yang menyebabkan perdarahan hebat, dan setelah itu efeknya adalah kontraksinya melemah. Nah, masih untung alhamdulillah dengan tata laksana yang dekat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, pasiennya kita masuk darah, kita lakukan manual plasenta, perdarahannya berhenti, kita observasi di ruangan khusus untuk observasi pasien perdarahan pasca salin ini. Sekarang pasiennya sehat alhamdulillah. Cuma itu tidak boleh diulangi lagi ya, karena bisa menyebabkan kematian ya. Jadi para suami ya, mengantarkan istrinya, kalau sudah dibilang sama dokter harus segera dioperasi, lakukan. Karena dokter itu sudah punya ilmu dan pengalaman yang tentu dimanapun dokter obgyn, dokter kandungan di dunia ini, tidak ada yang mau pasiennya meninggal dalam kondisi persalinan ya, pasca salin juga ya. Jadi tolong banget, saya mohon. Nah, yang saya sedihkan adalah pasien ini orang berpendidikan loh, bukan orang pedalaman. Orang pedalaman ini orang kampung, mama biang aja, ada apa-apa tuh masih telepon saya.
masih mau dengan kata-kata saya. Saya ditelepon jam berapapun sama Mama Biang, sama ibu-ibu dari kampung, ya, meminta pertimbangan saya. Dan ketika saya bilang begini, langsung nurut berangkat semua. Masa orang yang di kota, orang yang harusnya bisa menilai sesuatu itu secara lebih objektif ya, karena punya pengetahuan yang cukup, nggak mau dengan kata dokter. Ini benar-benar banget mengancam nyawa ya, dan saya harapkan nggak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kalau sudah dikatakan sama dokter operasi, lakukan, ikuti petunjuk dokter, karena itu demi keselamatan ibu dan pasiennya. Apalagi sudah ada riwayatnya bekas SC dan dokternya tahu banyak masalah yang tidak memungkinkan lahir normal. Bisa apa nggak lahir normal? Bisa lahir normal. Tapi kalau ujung-ujungnya ibunya meninggal atau perdarahan pasca salin, apa gunanya lahir normal? Yang penting kan ibu sehat, bayi sehat. Dua-duanya harus sehat dan selamat. Nggak boleh cuma bayinya yang sehat dan selamat, ibunya nggak selamat. Oke, jadi tolong ya, saya mohon banget kalau sudah diberikan sama dokter petunjuk, ikut kata dokternya. Ini benar-benar menyakitkan, menyedihkan ya. Masih untung pasiennya selamat. Tapi kalau meninggal, hancur semuanya ya. Oke, terima kasih Dokter Amira. Love you all.